Fikri adalah seorang anak yang terlalu muda untuk menangani beban berat yang diberikan kepadanya. Hidupnya yang awalnya bahagia menjadi suram setelah kematian ayahnya. Ibunya, seorang wanita kuat yang selalu berjuang keras untuk menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Ibunya tidak pernah membebankan perasaan Fikri dengan tekanan ekonomi yang ada. Namun, Fikri malah mencari pelampiasan dari kesusahan ekonominya. Padahal ibunya tidak pernah menuntutnya. Namun Fikri malah tetap mencari pelarian. Ia meminum minuman keras, berjudi, dan bermain game online yang menghabiskan waktunya hingga larut malam. Suatu pagi, saat alarm ponselnya berbunyi pada pukul 10, Fikri menyadari bahwa dia terlambat ke sekolah. Ia segera bergegas untuk pergi keluar kamar untuk bersiap-siap. Saat sampainya di ruang tengah, Fikri melihat ibunya sedang di dalam kamar. Ibunya sedang beribadah. Ibunya bersujud dengan air mata mengalir di wajahnya. Ibunya berdoa dengan penuh keikhlasan, memohon keselamatan untuk Fikri. Ibunya berdoa karena tahu bahwa anaknya telah terjumus ke dalam kesesatan. Lalu, ibu sadar akan kehadiran Fikri. Ibu menghampiri Fikri. Ibu dengan lembut berkata kepada Fikri, "Fikri, ada yang ingin ibu bicarakan denganmu. Ayo, duduklah di sini bersama ibu." Fikri dengan rasa bersalah mengatakan, "Baik, Bu." Fikri, ibu tahu ini tidak mudah bagimu setelah kehilangan ayahmu. Tetapi, kebahagiaan yang kamu cari dalam minuman keras, judi, dan permainan online bukanlah jalan yang benar. Itu hanyalah akan membuatmu semakin terpuruk dan semakin bersedih, ujar ibu. Lalu Fikri menggenggam tangan ibu seraya berkata, "Aku tahu, Ibu, tapi aku merasa sangat kesepian dan tidak tahu harus bagaimana." Ibu dengan kasih sayang berkata kepada Fikri, "Kamu tidak sendirian, Nak. Fikri, kamu punya ibu yang selalu ada untukmu. Kamu harus mencari jalan keluar dari kegelapan ini. Ayo, ibu ada di sini. Kamu harus bisa. Kamu harus menceritakan kesulitan kamu kepada ibu. Ayo, kita harus melakukannya bersama-sama, Nak." Lalu Fikri hatinya tersentuh oleh ibunya. Namun, rasa tidak ingin jujur terhadap dirinya sendiri menguasainya. Dia menghiraukan ibu. Dia pergi ke sekolah dengan langkah tergesa-gesa. Di sekolah, dia kembali menjalani hidup yang penuh kepahitan. Dia kembali melakukan hal yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan. Dia membuli, lalu merampas uang saku teman-temannya. Dia juga terlibat dalam kenakalan lainnya. Fikri tahu bahwa itu bukanlah dia, tapi begitulah caranya melampiaskan kebingungannya. Pulang sekolah tiba, dia berhenti sejenak untuk mengganti pakaian di rumahnya. Lalu dia melanjutkan ke bar tempat dia berjudi. Sampainya di bar, kali ini dia beruntung dan memenangkan banyak uang. Namun, rasa senangnya hanya berlangsung sebentar. Saat dia pulang, suasana di jalan menjadi berbeda seperti biasanya. Dia terus menelusuri jalan pulang seperti biasa ke rumahnya.
Tiba-tiba ada seorang nenek yang menghampirinya. Nenek itu menawarkan untuk mengantarnya pulang karena melihat Fikri yang sedang bingung melihat keadaan sekitar. Fikri merasa bingung untuk menolak tawarannya. Nenek sambil tersenyum ramah berkata, "Hai anak muda, kamu mau diantarkan pulang? Kemana kamu mau pergi?" Fikri dengan hati-hati berkata, "Saya hanya ingin pulang, Nenek." Nenek berkata, "Baiklah, ikuti saja saya. Saya tahu jalan yang cepat melalui hutan ini." Fikri kebingungan karena biasanya jalan ke rumahnya itu tidak ada hutan yang dilalui. Namun perjalanan tetap berlanjut. Semakin lama, suasana semakin mencekam. Fikri dengan kebingungan berkata, "Nenek, apakah ini jalan yang benar?" Nenek dengan suara serak berkata, "Kau akan tahu nanti, anak muda." Lalu, sampainya di hutan yang penuh dengan semak belukar, nenek tiba-tiba menghilang. Di sekitar Fikri, hanyalah ada semak belukar. Jejak bekas ia jalan menghilang, dan ia terjebak di tengah semak-semak itu. Fikri merasa panik. Fikri dalam keadaan cemas berkata, "Nenek, nenek di mana?" Lalu nenek tidak muncul lagi, dan Fikri merasa semakin bingung dan ketakutan. Lalu Fikri memutuskan untuk menerobos semak. Ketika menerobos, dia meraba-raba jejak tanah yang akan dia lalui. Ketika berjalan, ada benda yang menabrak tubuhnya. Ketika melihat ke depan, Fikri menemukan mayat ibunya. Ia melihat mayat ibunya sedang digantung dan berlumuran darah. Lalu, dia menangis dan berteriak dengan histeris. Saat Fikri menangis dan berteriak, dunia seolah-olah runtuh secara tiba-tiba. Tubuhnya gemetar dan matanya terasa basah oleh air mata yang ia keluarkan dalam mimpi. Namun tiba-tiba ia merasakan sebuah kehangatan yang tiba-tiba datang melingkupinya. Fikri terus saja berteriak untuk ibunya. Ibunya yang sebelumnya ada di dalam teriakan Fikri sekarang benar-benar berada di sisinya. Ibu mendekap Fikri dan membiarkan anaknya menangis. Ternyata Fikri hanyalah mimpi. Lalu suara-suara hantu di mimpi itu pudar, dan cahaya harapan mulai bersinar dalam diri Fikri. Ibu dengan penuh kelembutan berkata, "Tenanglah Fikri, semua baik-baik saja sekarang. Ini hanyalah mimpi, Nak." Fikri merasa nyaman dalam pelukan ibunya, dan air matanya perlahan-lahan mereda. Kini, ia merasa ada beban besar yang diangkat dari pundaknya. Fikri dengan suara terisak, "Ibu, aku begitu takut. Aku takut kehilanganmu seperti ayahku." Ibu dengan suara penuh kasih berkata, "Kamu tidak akan kehilangan ibu, Nak. Fikri, ibu selalu ada di sini untukmu. Kita akan menghadapi semua masalah bersama. Tidak ada yang lebih berharga bagiku daripada kebahagiaan dan keselamatanmu, Nak." Lalu Fikri merasa hangat dan aman berada di pelukan ibunya.
Ia menyadari bahwa ia tidak harus menyembunyikan perasaannya atau mencari pelarian dalam perilaku yang merusak lagi. Bersama ibunya, ia memiliki dukungan yang kuat untuk melawan masalah yang dihadapinya. Setelah mimpi mengerikan itu, Fikri memutuskan untuk mengubah hidupnya. Ia akan menjadi anak yang lebih baik dan lebih kuat. Tidak hanya untuk menjadi dirinya sendiri, tetapi dia akan selalu menjadi anak yang selalu ada untuk ibunya. Dan dengan dukungan ibunya, mereka akan menghadapi semua rintangan yang mungkin datang bersama-sama.